Perang Israel-Hamas di jalur Gaza sudah berlangsung hampir 5 bulan sejak pecah pada 7 Oktober 2023. Selama itu pula, militer Israel memaksimalkan penggunaan senjatanya untuk memburu musuh bebuyutannya, kelompok Hamas. Salah satu taktik yang digunakan militer Israel yakni dengan pengintaian menggunakan drone buatan General Atomics MQ-9 Reaper yang telah mengorbit di Gaza Tengah selama perang bergulir. Tak hanya berguna untuk mengintai aktivitas Hamas, pengintaian dengan drone ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan sandera yang ditawan oleh Hamas. Selain mengintai, ternyata MQ-9 Reaper dilengkapi dengan senjata yang berfungsi untuk menyerang seperti rudal. Lantas, seberapa mematikan dan secanggih apa drone MQ-9 Reaper ini? Langsung saja kita ulik bersama saya, Adinda Septia. Inilah Brigade episode drone MQ-9 Reaper, drone siluman paling mematikan. Drone MQ-9 Reaper adalah siluman ulung dan mematikan. Pesawat tak berawak buatan Amerika Serikat ini sebelumnya dikembangkan untuk mendukung operasi kontingensi AS di luar negeri. Hal inilah yang kemudian mengubahnya dari alat pengintai menjadi persenjataan yang mematikan. MQ-9 Reaper dikembangkan sejak tahun 1999 dan digunakan oleh Angkatan Udara AS sejak 2007 menggantikan MQ-1 Predator. Drone ini dikembangkan General Atomics bersama NASA Armstrong Flight Center yang juga mengembangkan drone sebelumnya MQ-1 Predator. Penamaan M dalam drone tersebut merujuk pada fungsi gandanya atau multiperan, sedangkan Ki berarti jarak jauh atau remote. Sedangkan angka 9 menunjukkan bahwa drone tersebut merupakan pesawat ke-9 dalam rangkaian teknologi persenjataan dengan sistem kendali jarak jauh. Dikembangkan dengan teknologi yang canggih, drone siluman ini dapat berkeliaran di ketinggian sekitar 50.000 kaki atau sekitar 12 km selama lebih dari 24 jam. Mengintai dengan kamera, sensor, dan radar yang canggih, MQ-9 Reaper memiliki berat 5 ton dengan kecepatan maksimum 480 km per jam. Memiliki lebar sayap 66 kaki atau 20,12 meter, mesinnya dapat mengangkut 3.900 pon atau 1.769 kg bahan bakar. Drone Reaper juga ditempeli mesin bertenaga hingga 115 tenaga kuda yang digunakan untuk mendukung turboprop. Kombinasi dua teknologi ini mampu mendorong Reaper hingga 2 kali kecepatan pendahulunya dan 15 kali kapasitas muatannya. Meski tergolong ramping, drone siluman ini mampu mengangkut beban hingga 1,5 ton termasuk roket atau rudal di kedua sayapnya dan ruang senjata dalam tubuhnya. Sistem sensor yang digunakan adalah sistem radar penargetan multispektral MTSP. Sistem ini mengintegrasikan sensor inframerah, sensor warga, kamera televisi siang hari monokrom, kamera inframerah gelombang pendek, hingga iluminator laser. Lalu, apakah MQ-9 Reaper hanya mengintai? Tentunya tidak. Drone ini memiliki sejumlah kemampuan hebat, mulai dari pengintaian hingga dukungan udara jarak dekat, pencarian, penyelamatan tempur, serangan presisi, sabotase, pengawasan konvoi dan serangan, pembersihan rute, pengembangan target, dan panduan udara terminal. Dalam uji coba Angkatan Udara, drone MQ-9 Reaper telah menunjukkan kemampuan meluncurkan senjata rudal dari udara. Reaper dapat menggunakan hingga 8 rudal berpemandu laser, air-to-ground missile 114 Hellfire yang dapat menembus kendaraan lapis baja dan anti-personel dengan akurasi tinggi. Saat ada ancaman, drone ini memiliki sistem deteksi self-protect pod yang dapat menggagalkan senjata yang diluncurkan dari musuh. Sistem navigasi satelitnya memungkinkan para pilot mengendalikan Reaper dari pangkalan udara Creech di Indian Springs, Nevada, AS. Drone umumnya lebih minim biaya dibandingkan pesawat berawak dengan kemampuan serupa dan lebih aman bagi operator karena tidak memerlukan pilot. Tidak seperti kebanyakan pesawat lainnya, drone dapat berkeliaran berjam-jam untuk mengumpulkan informasi intelijen. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk menerbangkan drone yakni sekitar $3.500 per jam terbang atau sekitar 54,7 juta rupiah.
Menurut Angkatan Udara AS, 4 drone MQ-9 Reaper dengan sensor, operator, dan jaringan satelit dapat menelan biaya sekitar 56,5 juta dolar atau jika dirupiahkan sekitar lebih dari 884 miliar rupiah. Kemampuan MQ-9 Reaper yang mumpuni ternyata dilirik oleh Angkatan Udara sejumlah negara. Dalam catatan pejabat Angkatan Udara AS, Mayor Jenderal Lawrence S. Tusrim, drone ini dikerahkan ke 12 negara untuk mendukung operasi-operasi militer AS. Negara-negara tersebut yakni Afghanistan, Irak, Suriah, wilayah Afrika Barat dan Timur, Semenanjung Arab, hingga Eropa Timur. Para pejabat AS mengatakan ini adalah pertama kalinya drone AS terbang di atas Gaza dan tidak bersenjata. Reaper yang terbang di Gaza hanya memanfaatkan sensor kameranya untuk mencari sandera. Walau tidak dipasangi senjata, tapi drone ini membawa kamera beresolusi tinggi loh. Sebab kamera drone MQ-9 Reaper dapat mendeteksi panas dan dapat beroperasi dengan sedikit cahaya, bahkan tanpa cahaya sekalipun. Menurut laporan, setidaknya 6 drone MQ-9 Reaper telah digunakan oleh militer Israel dan jalur penerbangannya difokuskan di Gaza Selatan. Melansir New York Times, seorang peneliti penerbangan Amelia Smith mengatakan bahwa Reaper biasanya berkeliaran di Gaza Selatan selama 3 jam dan terbang pada ketinggian sekitar 25.000 kaki. Lalu, apakah MQ-9 Reaper ini pernah terlibat konfrontasi selama beroperasi dalam masa perang Israel-Hamas? Digadang-gadang sebagai drone mematikan, ternyata beberapa kali pengintai bomber ini berhasil ditembak jatuh. Kelompok Houthi Yaman yang mendukung Hamas tercatat telah beberapa kali menjatuhkan drone MQ-9 Reaper. Aksi ini terjadi pada 3 pekan setelah kapal perang AS menjatuhkan belasan rudal dan drone milik Houthi. Kabar terbaru datang pada 20 Februari 2024, kelompok Houthi merilis rekaman yang menunjukkan bahwa rudal mereka berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper. Kelompok ini menjatuhkan drone buatan AS tersebut di lepas pantai Hodeida, kota pelabuhan Yaman di Laut Merah. Tak hanya itu, pejabat Kementerian Pertahanan AS membeberkan salah satu MQ-9 Reaper di sekitar Laut Arab Teluk Aden Laut Merah juga pernah ditembak jatuh oleh Houthi pada Rabu 8 November 2023. Bukan kali ini saja, pada 2017 dan 2019, rudal Houthi juga menjatuhkan MQ-9 yang terbang di antara Teluk Aden Laut Merah. Terkait insiden ini, Pentagon belum mengungkap lokasi pasti penembakan maupun jatuhnya drone itu. Menurut pernyataan di media sosial, MQ-9 Reaper disasar karena AS mendukung Israel menyerang Gaza. Tak sekedar sebagai alat pengintai, pengembangan pesawat nirawak telah menjadi salah satu kekuatan penting bagi kalangan militer suatu negara. Dan drone MQ-9 Reaper juga dapat menjadi senjata mematikan dalam perang. Nah, kira-kira ada nggak ya drone yang lebih canggih dan lebih mematikan dari MQ-9 Reaper? Kalau menurut sahabat kompas.com, gimana nih? Coba komen di bawah ya. Nah, itu tadi sejarah, spesifikasi, dan fungsi drone MQ-9 Reaper. Kalau ada saran tema atau koreksi, sahabat kompas.com bisa langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Adinda Septia pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube kompas.com, jernih melihat dunia.